Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dewi Agustin, CPNS Pengelola Perkara Mahkamah Agung, gelombang 3, angkatan 6, kelompok 4. Dalam video ini, saya akan meresum materi agenda 3, yaitu Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai ASN berfungsi dan bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik yang berupa melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan perekat dan pemersatu bangsa, yang berarti ASN bertugas mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka setiap ASN diberikan haknya, yang menjadi pembeda antara hak pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai negeri sipil mendapat jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki kewajiban yang sama. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka diperlukan sistem merit. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Manfaat adanya sistem merit adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Jaminan merit system dalam monitoring dan penilaian dapat diwujudkan dengan pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Demikian pembahasan tentang manajemen ASN dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.